Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Mukaram dengan NIM 20.100.1052 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Antisipasi Pencemaran Udara Global untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Udara merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan. Udara yang ada di sekitar kita tidak sepenuhnya bersih. Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak bercampur dengan zat, energi, dan atau komponen lain yang tidak diinginkan. Sedangkan udara dikatakan tercemar apabila mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak memenuhi fungsinya. Sebagai media lingkungan, udara tidak lagi memberikan kenyamanan bagi manusia ataupun makhluk lain jika udara telah tercemar. Pencemaran udara akibat pengembangan teknologi atau eksploitasi, limbah proses industri yang dibuang ke udara, serta pembakaran mesin bermotor yang mengakibatkan terjadinya konsentrasi berlebihan zat karbon dioksida, metan, klorofluorokarbon yang berimplikasi terhadap suhu bumi semakin panas dan perubahan iklim global yang tidak menentu. Pada saat ini, pencemaran udara atau polusi udara kian hari semakin meningkat. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan, yaitu unsur-unsur berbahaya, ke dalam lapisan udara. Banyak faktor yang dapat menyebabkan pencemaran udara, diantaranya pencemaran yang ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia atau kombinasi keduanya. Pencemaran udara dapat mengakibatkan dampak pencemaran udara bersifat langsung dan lokal, regional maupun global, atau tidak langsung dalam kurun waktu lama. Dari segi kesehatan, dampak pencemaran udara oleh debu menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran udara oleh zat kimia seperti karbon monoksida menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Dan selain itu, penyakit yang timbul oleh ISPA yaitu infeksi saluran pernapasan akut, termasuk tadi diantaranya yaitu asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Pencemaran udara dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup serta lingkungannya, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus, khususnya untuk daerah-daerah kota besar. Pencemaran udara yang ada dapat berasal dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, ataupun partikel-partikel yang lain. Saat ini mulai dilakukan upaya pemantauan pencemaran udara. Dari hasil pemantauan tersebut, diketahui ada beberapa parameter yang cukup memprihatinkan, diantaranya yaitu debu, sulfur dioksida, oksida nitrogen, karbon dioksida, dan hidrokarbon. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan pada materi kali ini, yang pertama yaitu pengertian pencemaran udara global, yang kedua dampak pencemaran udara global, dan yang ketiga pengendalian pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara global. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Salim yang dikutip oleh Utami pada tahun 2005, pencemaran udara diartikan sebagai keadaan atmosfer di mana satu atau lebih bahan-bahan polusi yang jumlah dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, merusak properti, mengurangi kenyamanan di udara. Berdasarkan definisi ini, maka segala bahan padat, gas, dan cair yang ada di udara yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman disebut polutan udara. Jadi, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran dapat terjadi di mana-mana. Bila pencemaran tersebut terjadi di dalam ruangan atau dalam rumah, maka disebut sebagai pencemaran dalam ruang, yaitu indoor pollution. Sedangkan bila terjadi di luar lingkungan rumah, maka disebut outdoor pollution atau pencemaran di luar ruang. Umumnya polutan yang mencemari udara berupa gas dan asap. Gas dan asap tersebut berasal dari hasil proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna yang dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Selanjutnya, dampak pencemaran udara global. Dampak pencemaran udara global juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dampak pencemaran udara bagi manusia. Selain mempengaruhi keadaan lingkungan alam, pencemaran udara juga membawa dampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Dampak pencemaran udara bagi manusia antara lain yaitu karbon monoksida mampu mengikat hemoglobin sehingga pasukan oksigen ke jaringan tubuh terhambat. Yang kedua, nitrogen dioksida dapat menyebabkan timbulnya serangan asma. Yang ketiga, hidrokarbon menyebabkan kerusakan otak, otot, dan jantung.
Selanjutnya adalah CFC atau klorofluorokarbon, menyebabkan melanoma atau kanker kulit, khususnya bagi orang-orang berkulit terang, katarak, dan melemahnya sistem daya tahan tubuh. Yang kelima ada timbal, menyebabkan gangguan pada tahap awal pertumbuhan fisik dan mental serta mempengaruhi kecerdasan otak. Selanjutnya ada ozon, menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan terasa terbakar dan memperkecil paru-paru. Selanjutnya ada nitrogen dioksida, menyebabkan iritasi pada paru-paru, mata, dan hidung. Selanjutnya dampak pencemaran udara bagi hewan. Penipisan lapisan ozon menimbulkan kanker mata pada sapi, terganggunya atau bahkan putusnya rantai makanan pada tingkat konsumen di ekosistem perairan karena penurunan jumlah fitoplankton. Ada hujan asam menyebabkan pH air turun di bawah normal sehingga ekosistem air terganggu, dan pemanasan global yang menyebabkan penurunan hasil panen perikanan. Selain membawa dampak negatif pada kehidupan hewan, pencemaran udara juga mampu merusakkan bangunan-bangunan dan candi-candi. Iklim dunia yang berubah polanya mengakibatkan timbulnya kemarau panjang. Kemarau panjang memicu terjadinya kebakaran hutan dan menurunnya produksi panen. Bencana alam seperti banjir, gempa, dan tsunami banyak terjadi, dan permukaan laut yang mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan daerah-daerah pesisir pantai. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara bagi tumbuhan. Yang pertama, hujan asam merusak kehidupan ekosistem perairan tentunya, menghancurkan jaringan tumbuhan, yang selanjutnya melarutkan kalsium, potasium, dan nutrien lain yang berada dalam tanah sehingga tanah akan berkurang kesuburannya dan akibatnya pohon akan mati. Selanjutnya ada penipisan lapisan ozon yang merusak tanaman, mengurangi hasil panen, penurunan jumlah fitoplankton yang merupakan produsen bagi rantai makanan di laut. Pemanasan global yang menyebabkan penurunan hasil panen pertanian dan perubahan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat berubah karena kemampuan setiap jenis tumbuhan untuk bertahan hidup berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada gas CFC yang mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil, ganggang di laut punah, dan terjadi mutasi genetik. Yang menjadi pembahasan ketiga yaitu pengendalian pencemaran udara. Dalam pencemaran udara, yang terbalut di dalam pikiran kita adalah apakah telah ada kebijakan pemerintah yang dibuat untuk Indonesia yang dapat dijadikan arah dan pegangan dalam mengoperasionalkan program dan menjabarkan undang-undang untuk kepentingan berbagai pihak. Jawabannya adalah kebijakan pemerintah sudah melakukan, namun ruang lingkup yang terbatas pada pengendalian pencemaran udara di kota-kota besar dengan kawasan industrinya. Dasar pengambilan kebijakan yaitu berupa undang-undang dan beberapa peraturan lainnya seperti presiden maupun menteri telah banyak diterbitkan, namun tidak didukung dengan adanya pengembangan tujuan dan sasaran global. Adapun pencemaran udara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Berbeda dengan proses alamiah, kegiatan manusia yang menghasilkan zat berlebih kemudian masuk ke dalam udara mengakibatkan beban berat sehingga udara tidak dapat memenuhi fungsinya lagi. Oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan itu sendiri. Karena mempunyai suatu tugas, maka kebijaksanaan ini merupakan arah bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kebijaksanaan itu berisi tindakan atau pola tindakan dalam usaha mencegah atau menanggulangi masalah yang senantiasa timbul secara berulang-ulang terjadi. Kebijaksanaan harus selalu didasarkan pada ketentuan undang-undang. Salah satu instrumen konkret pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari suatu penguasa berdasarkan undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Adapun pemantauan kualitas udara ambien tertuang dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan oleh Bupati atau Wali Kota meliputi beberapa aspek, yaitu Bupati atau Wali Kota melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di wilayahnya. Yang kedua, pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana tercantum dalam lampiran ke-6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
Adapun metode yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan industri yang dinilai berpotensi melakukan pencemaran yaitu pemantauan secara otomatis. Pemantau kualitas udara otomatis terdiri dari stasiun pemantau kualitas udara dengan melakukan yang pertama yaitu SPKU permanen dipasang di lokasi tertentu dan mengukur kualitas udara ambien secara kontinu atau secara berlanjut dalam 24 jam secara terus-menerus. Yang kedua, SPKU bergerak dipasang di lokasi tertentu dan mengukur kualitas udara ambien minimal 7 hari secara terus-menerus. Yang kedua, pemantauan secara manual. Frekuensi pemantauan secara manual idealnya dilakukan setiap 3 atau 6 hari. Mempertimbangkan satu dan lain hal, pemantauan dapat dilakukan paling sedikit 2 minggu sekali. Selanjutnya mengenai pengawasan pemerintah terhadap pencemaran udara, kerusakan lingkungan, dan kesehatan akibat pencemaran dan pengerusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan. Hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Hakikatnya setiap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan suatu badan mempunyai fungsi tertentu yang diharapkan dapat terlaksana sejalan dengan tujuan kebijaksanaan tersebut. Mengenai hal ini ada 4 hal yang terkait dengan fungsi pengawasan. Yang pertama itu mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan dalam hal ini yaitu tadi pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.